Anggale net pau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Wah, semangat sekali. Ibu lihat hari ini semua sudah siap untuk kita mengikuti ibadah GKI Hai Kids. Wah, Ibu senang sekali pagi ini. Kita kembali bersukacita. Kita akan kembali memuji Tuhan dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Wah, pasti nih adik-adik sudah tidak sabar ya untuk kita mengikuti ibadah Hai Kids. Nah, adik-adik, wah, Ibu tunggu nih. Semua siap semua untuk mengambil tempat yang baik. Kita siapkan hati kita untuk kita beribadah pada hari ini. Oke, baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan boleh ya, sambil berdiri juga boleh. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Matahari bersinar, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Wah, yuk mari adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita buka ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini, buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Engkau sungguh baik ya Tuhan, telah pelihara kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami sudah duduk diam, untuk kami boleh mengikuti ibadah Hai Kids pada hari ini. Tuhan, kami mau Roh Kudus Tuhan memimpin setiap kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah dengan baik, untuk kami boleh bersuka cita, memuji-muji nama Tuhan, untuk kami boleh rindu juga mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh sungguh hati mengikuti ibadah Hai Kids pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, enak ya? Harusnya kalau hari ini hari Minggu, hari libur. Kita bisa bermain keluar, kita bisa bermain bersama teman-teman. Tapi lebih asik lagi, lebih baik lagi kalau kita awali hari Minggu ini dengan beribadah kepada Tuhan. Wah, keren-keren nih adik-adik. Wah, ini namanya
anak-anak Tuhan yang sungguh baik. Ingat dulu, hari Minggu adalah harinya Tuhan untuk beribadah dulu kepada Tuhan. Baru setelah ini kalau kita mau bermain ataupun ikut berlibur bersama orang tua, baru kita bisa ikut. Oke? Nah, kita mau kembali angkat pujian Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Wah, adik-adik semangat sekali ya. Ibu senang sekali bahwa anak-anak Tuhan itu sangat bersukacita ketika memuji-muji nama Tuhan. Nah, adik-adik belum lelah ya kalau kita mau memuji Tuhan ya. Tadi dikatakan kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi. Wah, pelangi itu sungguh indah ya adik-adik. Tapi kasih Yesus lebih indah dari itu. Lebih indah dari bintang di langit dan lebih indah dari bunga di taman. Adik-adik, tahukah adik-adik kalau kasih Yesus juga lebih indah dari apa? Nah, yuk kita nyanyikan lagu yang satu ini, Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Oh, 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 sungguh indah. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Oh, 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 sungguh indah. Adik-adik, nah kita sudah memuji Tuhan. Wah, tadi semangat sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik saatnya sekarang kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ibu yakin nih, adik-adik pasti sudah disiapkan dari rumah oleh mama atau papa.
Nah, kita akan memberikan persembahan yang terbaik ya adik-adik untuk Tuhan. Ibu ambil dulu nih kotak persembahannya. Nah, adik-adik sudah siap dengan persembahannya? Oke, nah baik adik-adik, untuk pengantar lagu persembahan buat Tuhan, kita berikan persembahan buat Tuhan sambil mengangkat pujian Ku Beri Persembahan. Semua nyanyi ya adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita bawa persembahan kita dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah High Kids pada hari ini yang boleh kami ikuti. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memberikan persembahan pujian buat Tuhan. Dan bahkan kami juga boleh memberikan persembahan lewat rezeki yang Tuhan berikan lewat mama dan papa kami. Bapa yang baik, terimalah persembahan kami hanya untuk Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya hari ini kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik, ambil tempat yang baik untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Salam, hai kids. Adik-adik pernah mengalami atau membayangkan ketika kalian mengalami gempa bumi atau topan dahsyat yang sangat keras, atau tanah longsor yang menghancurkan rumah-rumah seperti ini? Kita membayangkan diri kita ada dalam keadaan seperti itu saja sudah sangat menakutkan ya adik-adik. Apalagi jika kita mengalaminya sendiri. Ketika kita mengalami bencana seperti itu, pasti kita akan ingat kepada siapa? Kita akan minta pertolongan pada siapa? Ya, kita pasti akan ingat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Bencana yang dahsyat mendorong kita untuk ingat kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Apakah hanya dalam peristiwa yang darurat dan dahsyat saja kita baru ingat pada Tuhan? Seharusnya ketika kita dalam keadaan tenang dan santai,
kita terus ingat kepada Tuhan dan kita selalu memohon kehadirannya buat kita di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kehadiran Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami boleh mengikuti GKI High Kids. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat memahami firman Tuhan. Tolonglah juga Ibu Magda yang menceritakannya supaya dapat menceritakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada peristiwa besar yang ditunjukkan Allah kepada orang Israel, yaitu Allah sanggup membakar kurban bakaran meskipun tanpa api. Masih ingat? Allah sendiri yang mendatangkan api dari langit dan membakar seluruh persembahan daging yang sudah disiram air. Allah menghukum 450 nabi palsu yang sudah mengajarkan orang Israel jauh dari Allah. Suatu peristiwa yang sangat menghebohkan seluruh kerajaan Israel Utara. Peristiwa yang dahsyat membuat orang Israel bertobat dan kembali menyembah Allah Yahweh. Ketika pulang ke istananya, Raja Ahab segera menceritakan peristiwa heboh itu kepada istrinya, yaitu Isabel. Ratu sangat marah. Ia lebih galak daripada Raja Ahab. Apa? Dengar ya, tidak sampai 24 jam dari sekarang, aku akan menangkap si Elia itu dan akan membunuhnya sama seperti yang dia lakukan terhadap nabi-nabiku. Segera ratu menyuruh orang-orang suruhan menangkap Nabi Elia. Adik-adik, Nabi Elia juga orang biasa. Mendengar perkataan ratu, ia pun ketakutan. Tuhan, bagaimana ini? Doa Elia dalam ketakutannya. Segera Elia melarikan diri. Ia terus berjalan cepat, sesekali berlari bersama pembantunya. Sampailah ia di kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Ia sampai di kota kecil bernama Beersheba. Ia meninggalkan pembantunya di situ. Elia sendiri terus pergi ke arah padang gurun. Di bawah pohon arar, Nabi Elia duduk beristirahat. Tubuh dan jiwanya terasa letih sekali. Ia sangat stres ketakutan. Cukup Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Doa Elia. Ia dengan hampir putus asa berbaring dan menutup matanya. Dirinya merasa sangat capek. Mengapa Nabi Elia menjadi takut dan hampir putus asa? Karena ia merasa Allah tidak menolongnya dengan cara yang dahsyat, seperti Allah mendatangkan api membakar kurban. Ia sudah berjalan begitu jauh, tetapi sepertinya pelariannya tidak disertai Allah. Ia sendirian melarikan diri dari kemarahan raja dan ratu. Ketika sedang menutup matanya, tiba-tiba Elia merasakan ada yang menyentuhnya. Lalu terdengar suara, "Bangunlah, makan." Ia membuka mata dan melihat ada di samping kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Cuma roti dan air putih. Biasa aja. Mana Tuhan? Mengapa tidak menolongku dengan ajaib? Nabi Elia menutup matanya kembali. Sekali lagi malaikat Tuhan menyentuh dan menyuruhnya makan. Katanya, "Perjalananmu masih jauh. Ayo bangun dan makan." Elia sangat kenal suara itu. Ia paksakan dirinya membuka mata, bangun, dan makan perlahan. Setelah makan,
Nabi Elia merasakan tubuhnya segar kembali. Ia melanjutkan perjalanannya kembali. Meskipun hanya makan sepotong roti bakar dan minum air putih saja, Nabi Elia mampu melanjutkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam non-stop ke Gunung Horeb. Luar biasa. Meskipun kelihatan sederhana, tetapi itu pemberian Allah. Kuasanya sangat hebat. Di Gunung Horeb, Elia tinggal di dalam sebuah gua. Suatu hari Tuhan bertanya kepadanya, Apa pekerjaanmu, Elia? Aku sudah bekerja giat untuk Tuhan. Orang Israel sudah meninggalkan engkau dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Aku sendirian berusaha tetap mempersembahkan kurban di mezbahmu. Aku sendirian mengajarkan firman-Mu. Sekarang ada orang berusaha membunuhku. Aku hampir putus asa karenanya. Ayo, keluar gua sekarang. Di luar gua, Elia merasakan angin bertiup sangat kencang sampai melongsorkan bebatuan gunung. Disusul dengan gempa yang membuat dia kelimpungan mencari pegangan. Angin besar, longsor, gempa, menyusul kilat api. Elia merasakan semua itu, tetapi hatinya tetap sedih. Ia merasa Tuhan sedang membiarkannya seorang diri. Tetapi kemudian semua itu tenang. Hanya angin sepoi-sepoi. Sekali lagi Elia mendengar suara Tuhan bertanya, Elia, apa pekerjaanmu sekarang? Elia menjawab sama seperti tadi. Aku bekerja giat untuk Tuhan. Orang Israel sudah meninggalkan engkau dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Aku sendirian berusaha tetap mempersembahkan kurban di mezbahmu. Aku sendirian mengajarkan firman-Mu. Sekarang ada orang berusaha membunuhku. Aku hampir putus asa karenanya. Tetapi heran loh, kali ini ia menjawabnya dengan perasaan yang tenang. Meskipun tadi hampir putus asa, tetapi sekarang ia merasa ada damai sejahtera Tuhan. Elia sekarang menjadi kuat. Ia tahu Tuhan hadir tidak selalu di dalam keadaan yang heboh seperti angin besar, longsor, gempa, atau kebakaran besar. Bahkan dalam keadaan angin sepoi-sepoi, Allah juga hadir menyertainya. Setelah kuat kembali, Elia disuruh Tuhan untuk melanjutkan perjalanan ke kota Damsyik, bertemu dengan Hazael dan Elisa. Nabi Elia harus mengurapi Hazael menjadi raja dan mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan dirinya. Dengan semangat yang dari Allah, Elia pergi melaksanakan tugasnya. Nah, adik-adik, kadang kita ini seperti Nabi Elia. Ketika kita kesusahan, kita berharap Tuhan akan menolong kita dengan mujizatnya dan dengan cara yang heboh. Kita kadang menafsirkan kehadiran Tuhan dengan peristiwa yang heboh-heboh. Jadi, kalau hari-hari kita biasa saja, kita juga biasa saja, tidak menyapa Tuhan. Jangan ya adik-adik, dalam keadaan biasa-biasa saja, Tuhan juga hadir loh bersama kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10a. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan selalu bersama kita. Ia akan selalu menolong dan memberi kekuatan buat kita.
Tidak selalu kehadiran Tuhan itu di dalam peristiwa yang heboh. Kadang Tuhan menolong kita dalam peristiwa yang biasa. Tuhan selalu hadir buat kita. Nah, mari adik-adik kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Tuhan selalu ada dan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami untuk kami selalu ingat kepada Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan tenang, dalam keadaan biasa saja, kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa pada Hai Kids minggu depan. Salam.